Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak drafting sebagai pelengkap tugas dari MK kontrak drafting. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 18405011165 dari kelas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kontrak sendiri, perlu kita tahu bagian-bagian utama dari kontrak. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Untuk bagian pendahuluan, terdapat beberapa subbagian. Yang pertama, subbagian pembuka atau description of instrument. Biasanya ini berisi tentang sebutan atau nama kontrak, tanggal dari kontrak dibuat, dan tempat dan ditandatangani kontrak tersebut. Yang kedua adalah subbagian penentuan identitas dari para pihak. Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengingatkan diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Yang ketiga, subbagian penjelasan. Diberikan alasan penjelasan para pihak mengadakan kontrak. Jadi penjelasan ini tentang terbentuknya kontrak tersebut. Kita maju ke bagian isi. Di bagian isi terdapat beberapa klausal. Yang pertama, klausal definition atau definition. Klausal definisi ini biasanya mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari pengertian umum. Yang kedua, klausal transaksi atau operative language adalah klausal-klausal yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya, dalam jual beli aset harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Yang ketiga, klausal spesifik. Mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausal tersebut tidak dapat terdapat dalam kontrak transaksi yang berbeda. Yang keempat, klausal ketentuan umum adalah klausal yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausal ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. Yang selanjutnya di bagian penutup. Subbagian kata penutup atau closing biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terkait dengan isi kontrak. Subbagian penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebut nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas. Yang selanjutnya adalah struktur dan anatomi kontrak. Dalam struktur kontrak terdapat 12 hal pokok yang meliputi satu, judul kontrak. Judul kontrak atau istilah judul kontrak berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu the title of contract. Judul kontrak adalah kepala atau head dari kontrak. Judul kontrak biasanya sama dengan isi kontrak. Yang kedua, pembukaan kontrak. Bagian pembukaan kontrak lazim disebut dengan opening. Pembukaan kontrak merupakan bagian awal dari suatu kontrak. Ada dua model pembukaan kontrak, yaitu satu, tanggal kontrak disebutkan pada bagian awal kontrak, atau yang kedua, tanggal kontrak disebutkan pada akhir kontrak. Yang ketiga, komparisi. Komparisi adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak secara lengkap. Biasanya memuat nama-nama para pihak pekerja, tempat tinggal, termasuk kapasitas yang bersangkutan yang sebagai pihak dalam kontrak, misalnya mewakili, pemegang kuasa, atau bertindak untuk diri sendiri. Yang keempat, resital latar. Selanjutnya adalah definisi atau istilah definisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu definition. Definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Tujuan mendefinisikan istilah adalah untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membentuk kontrak.
Yang keenam adalah pengaturan hak dan kewajiban substansi kontrak. Pengaturan pada dasarnya substansi kontrak merupakan hendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencangkup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap. Yang ketujuh, domisili. Domisili adalah tempat kediaman, adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah, jadi di domisili ini akan ditunjuk di mana akan diselenggarakan permasalahan tersebut apabila terjadi permasalahan. Yang keenam, keadaan maksa atau force majeure. Ini keadaan maksa suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada debitur yang disebabkan adanya kejadian yang luar kekuasaan seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Jadi di sini akan diterangkan terkait apabila dia tidak bisa membayar debitur, tidak bisa membayar krediturnya. Yang kesembilan adalah kelalaian dan pengakhiran kontrak. Istilah kelalaian berasal dari bahasa Inggris yaitu default. Default adalah lalai atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak atau debitur sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Yang ke-10, pola penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian atau sengketa dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak selalu dicantumkan tentang pola penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa merupakan bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul dari kedua pihak. Jadi dalam kontrak akan dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Yang ke-11, penutup, merupakan bagian akhir dari kontrak yang berisikan tentang lembaran pengesahan untuk kepada para pihak sepakat terhadap kontrak tersebut. Yang ke-12 tadi adalah tanda tangan. Apabila sudah sepakat, maka para pihak akan melakukan kesepakatan dengan bentuk tanda tangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.